Sebelumnya adalah apakah semuanya itu terlaksana dengan tepat? So, langsung kita saksikan aja di game yang kedua, game penentuan. Apakah dibawa ke game yang ketiga atau bahkan Bigetron dengan teriakan mautnya membawa mereka kemenangan dengan 2-0 kali ini, Nevin. Nah, yes, kita bakal langsung lihat aja kali ini udah berjaga di area jungle-nya masing-masing pastinya. Tapi aku belum melihat adanya gangguan-gangguan yang mau coba dilakukan karena Barbosa kali ini menggunakan Franco yang mungkin sebenarnya masih bisa untuk melakukan penculikan-penculikan tapi bakal difokuskan ke area mid lane terlebih dahulu. Namun ternyata Chili Boy dia juga bakal coba untuk memperlambat pergerakan dari seorang Jasgar. Oke, Barbosa ini nampaknya bakal coba untuk mengganggu Barbosanya sebagai roamernya. Alright, kali kita bakal menuju ke lane of dan untuk melihat apakah tarikan dari seorang Barbosa ini mampu untuk menarik para pemain dari tim Arcusena. Tapi di sisi daerah mid lane ya itu dia Profesor Cup yang aku bilang. Kemarin aku ngelihat dari seorang Julius melakukan clear agak cukup lama. Karena terkadang sebelum adanya patch, Julius itu paling cepat banget clear minion di tengah. Cepat banget. Dan itu kali ini membuat dia harus turun kastanya. Tapi lihat bakal coba diusir begitu saja. Menunjukkan orange buff dimiliki dari seorang Eta. Tapi Gamora di depan sana enhance-nya dari Swords berhasil menghindari damage yang telah diberikan oleh para pemain dari tim Arcusena. Cuma butuh level 3. Udah, lu udah bisa ngacak-ngacak lini belakang, udah bisa ngacak-ngacak depannya. Sementara 3 skill itu benar-benar tidak bisa diprediksikan. Karena apa? Karena hanya penggunanya sendiri yang tahu bisa melakukan ultimate source-nya. Ya kalau kalau misalnya kita mau predik juga susah banget. Iya. Kan selalu berubah-berubah. Cuma satu yang bisa dipredik, enhance-nya. Enhance-nya doang. Ya, karena lu udah keluar 2 skill. Keluar 2 habis itu berarti enhance gitu. Iya, berarti ini apa nih? Nah itu, ya itu tebak-tebak buah manggis lah ya. Tapi lihat langsung Tempest Hoplet dikeluarkan. Ucap belakang, Cure coba untuk mengganggu. Tapi lihat Acer masih mau lebih. Coba untuk memancing keributan di arah satu buah turtle. Tapi nampaknya nggak berhasil. Dan bahkan Chili Boy berhasil menggunakan flickernya. Di sisi sebaliknya Barbosa. Ingat, ini kemarin aku baru pakai Franco lagi. Sebenarnya berasa banget ternyata. Bedanya? Ultimate itu nunggunya. Wah sampai aku tuh item kedua tuh Fleeting time. Wah, aku udah menyarankan juga ya. Karena dia nanya, apa perbedaannya? Buat sekarang Franco ultimate-nya lebih lama. Sampai 55 detik loh. Di level yang pertama ya, level 4. Nah, kalau aku tapi coba dulu. Biar tahu rasa bedanya. Terus ternyata dengan fleeting time itu masih perbedaan jauh ya? Pakai fleeting time oke banget. Tapi kali ini lihat retribution di sound point. Setidaknya Acer mendominasi dengan adanya jungler posisi yang dimiliki dia kali ini dengan menggunakan Link. Dia tidak terlalu terpressure dan bahkan kalau dari segi owning, dia memiliki owning sampai hingga 1000 gold untuk overall RRQ. Saya dari kemarin Omar. Karena saya nggak mau disuruh jungler. Oke, tapi kali ini kita lihat langsung ada menuju ke dalam dan kembali Banana. Masih bertahan karena memang belum ada mungkin dominasi Ice dan juga War Ice ataupun damage yang cukup untuk seorang Esmeralda itu sendiri. Tapi lihat di arah bottom lane. Yang perlu diperhatikan oleh seorang One dari seorang Botol. Kalau misalnya dengan adanya Link yang sekarang dia tetap bisa di pick off. Jangan lupakan itu. Ya itu dia. Jangan sampai lupakan itu, dia masih tetap bisa di pick off. Nggak ada kalau nggak ada Wind of Nature, kalau mungkin dia nggak punya Crossbow of Tank ataupun nggak ada cover, apalagi seperti ini posisinya ini berat banget. Lihat, udah ada 4 di arah bottom lane. Ini posisi terbuka dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Beta harusnya udah sadar itu ini akan menjadi celah besar di arah top lane. Kalau 4 kayak gitu, atasnya kosong, itu celah mereka. Tapi sayangnya, Benedictanya pulang. Nah itu dia, jadi kayak satu momen aja kehilangan tuh bakalan berimpact juga. Yang tadinya bisa ngedapetin gold lebih banyak mungkin dari Bigetron, tapi kali ini harus ditutup kemungkinan tersebut. Dan kita bakal ngeliat kembali kali ini masih di area gold lane ya. Karena benar-benar mereka nggak mau ngebuat si one-one-nya ini semakin powerful dengan adanya Beatrix yang harusnya bisa menang dari early-nya. Yes, benar banget. Tapi kalau bisa kita saksikan di sini dari tim Bigetron juga Arcusena. Bigetron udah coba mengejar loh. Ini permainan pasif yang dilakukan Arcusena di early game kali ini agak cukup berbahaya. Dokter nih. Padahal yang lucu tau gak? Ada stiker dari RBL. Wah itu senang banget aku. Yang Ratawoy gitu ya? Ratawoy. Oh, I don't know. Lalu World Manipulation. Dan bahkan sudah disodok di depan sana pemain tim Bigetron Beta. Kali ini terkena press out. Tapi Vernacure is coming. Lihat Petrify kali ini berhasil mendapatkan 1. Tapi retribution dari seorang Itari sound point. Gamora gak punya enhance. Dan bahkan dari seorang Banana berhasil mendapatkan first blood di depan sana. Gamora down. 2 pemain dari tim Bigetron Beta gak bisa masuk lebih dalam lagi. Setup yang dilakukan terlalu terburu-buru nampaknya. Wow. Tadi satu Iron Hook emang sempat connect dari seorang Barbosa. Tapi
Yang gak kita expect adalah tiba-tiba Reload Manipulation-nya kebuka, 16 memang gak connect ke arah siapapun di sana. Tapi backup-an damage atau ya susulan damage yang diberikan sama Arky ini yang ngebuat dua pemainnya harus tumbang, dan ini dari segi replaynya. Ya, ini bagaimana cara dari sosok Gamora juga untuk memberikan dealing damage nggak sebebas itu di lini depan. Karena balik lagi, lawannya Yves, ini high ground banget. Hitungannya untuk menyentuh ke arah Yves aja dia butuh enhance chain kan. Dan dia butuh swordnya untuk ngedash ke arah depan. Tapi otomatis dia nggak bakal punya escape ke arah belakang. Yes, bener banget. Jadi dia bener-bener kayak menunggu banget momentum, harusnya dia melakukan flanking. Mau nggak mau, Nevin. Kalau misalnya dia melakukan flanking mungkin bakal beda cerita juga. Dia bisa enhance chain dari belakang. Tapi bahkan kali ini Arky udah bisa langsung ngedapetin satu outer turret di area bottom lane dan juga satu outer turret di area top lane. Yes, tapi lihat ada suara lagi nggak kedengeran. Tampaknya ini Teriakan balasan ya. teriakan balasan dari tim Arcusena. Para pemain dari tim Bigetron Beta kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit setup karena mereka kalau dalam kondisi yang berbanding 3.000 gold kali ini di early, ini yang nggak cukup baik sih menurut aku. Dengan ada item yang dimiliki, lihat dari seorang Jaskar, dia langsung Calamity Reaper. Dia langsung fokus ke Calamity Reaper, sedangkan Holy di Crystal kiri, kayaknya, yes, Holy Crystal kanan, di kiri ini Witolkar Berserker ya. Aether yang paling mengerikan, Berserker Fury juga udah sesaat lagi selesai. Demon Hunter Sword ternyata yang akan dibuat oleh Battle terlebih dahulu, bukan Wind of Nature. Ya. Padahal ini udah deket banget loh sama kritikalnya dari Aether dan udah jadi bahkan. So kita akan melihat Link dengan perlipatan ganda dari critical damage yang nanti akan dimiliki dari pasifnya. Apalagi menengok, buat sekarang battle-nya masih level yang ke-8, Aether udah level yang ke-11. Perbandingan levelnya bisa dibilang ini kayak di game yang pertamanya Aether. Ya, di game pertamanya Aether, tapi lihat di sini. Dari Jaskar, Botol memberikan informasi. Ada Bocil Boy depan sana, tapi ternyata Jaskar tidak berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Kali ini bakal coba dipasang. Cross Wafted telah dikeluarkan, Bocil Boy berhasil didapatkan. Banana, stay by on position. Aether masih mau lebih. Tapi Aether di depan sana, dia menahan banget untuk Tempest of Blade-nya. Just in case ada posisi yang tiba-tiba terbuka, ada posisi yang tiba-tiba tersegrap, dia masih bisa siap. Oh ya, jadi 1 per 1 untuk sejauh ini, tapi masalahnya turtle-nya diamankan oleh RRQ. Dan ini membuat mereka bakalan lebih banyak lagi punya advantage-nya dalam menghadapi Bigetron. Apalagi mereka bakal fokus ke area mid lane terlebih dahulu, di mana Void Gazelle 2 dibuka. Reload Manipulation kembali lagi mengincar ke arah seorang Gamora, tapi masih ada Pinocchio yang mencoba untuk backstep lagi ke area seorang Warlord. Belum berhasil karena dari seorang Jaskar yang akan memberikan damage. Memang banyak banget damage yang masuk, tapi Banana bersama dari seorang Aether bisa ngebalikin hal tersebut. No follow up dari offlaner ya, Pinocchio nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Botol is coming up, bakal coba untuk dapetin satu. Bocil Boy di sana, satu weakness point kembali, untungnya masih ditutup oleh pergerakan tim RRQ. Tadi pergerakannya adalah itu yang kenapa Profesor KB bilang adanya seorang Yuzong lebih capable. Di sini Pinocchio ketika dia masuk ke arah belakang tidak ada awareness dari RRQ, kayak yaudah kita bisa tumbangin dia. Yang kita butuhkan adalah Knife for 9-nya keluar, abis itu dia udah gak punya immune. Tapi kalau misalnya Yuzong dengan Black Dragon Transfer, itu mereka punya mindset pecah dulu, mundur dulu, kocar kacir. Jadi kenapa mungkin kalau menurut aku pribadi, ini lebih capable untuk Yuzong di sisi dari kanan dari Bigetron Beta, Profesor. Ya, tapi kalau ngomongin soal Benedetta, dia pun punya dealing damage yang cukup untuk menumbangkan ke arah Warlord. Bedanya cuma dikarenakan dominasi awal, sekarang 5.000 di menit yang ke-8 ini akan menjadi bukti bahwa Bigetron Beta agak sedikit ketinggalan. Oke, tapi cross bolting, Predator menjadi pilihannya, berhasil mendapatkan double kill. Bikin Force ke Warlord down, 3 hilang. Para pemain dari tim Bigetron Beta kembali meneriakan kembali para pemain dari tim Arcusena ketika Lord muncul. David, ini bukan hal yang baik. Mereka kehilangan 3 ketika Lord muncul di 5 detik kembali. Ini dia ketika skema udah dijalankan dengan begitu baik dari Bigetron, mereka punya kesempatan yang besar apalagi ke area Lord, tapi Tempest of Blade langsung dibuka. Barbosa masih bisa menghindar dan bahkan mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata masih belum berhasil karena Aether punya mobilitas yang sangat amat tinggi. Semua pedang yang coba untuk diambil, namun ini dia kesempatan yang bakal coba untuk diamankan, di mana dari seorang Bottle mendapatkan outer turret di area atas. Ternyata dari seorang Aether berhasil untuk menetralisir kemenangan ini dimiliki dari tim Bigetron. Ini equal, Profesor KB, ini equal. Ini nggak jadi di-owning oleh tim Bigetron Beta. Karena dengan posisi kehilangan dari seorang Barbosa di tengah sana, kehilangan flicker yang dimiliki dari Barbosa, ini tandanya dari tim Bigetron Beta mereka harus menunggu momentum untuk mendapatkan satu bola, tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Wesker dan bahkan di depan sana dari Pinocchio gak bisa memiliki damage dengan cukup maksimal. Banana standby opposition, tapi ternyata Jaskar down. Namun berhasil dikeluarkan, berhasil mendapatkan 2. Double Soul Blade terbakar, Barbosa no flicker for this time. 2 pemain tersisa dari Bigetron kali ini mencoba untuk menunggu di area semak-semak, tapi langsung bisa dipukul mundur dengan begitu mudahnya oleh Arky. Karena baik lagi, mereka udah unggul jauh banget, mereka udah dapetin Lord. Kalau misalnya 2 pemain terakhir hilang lagi, mungkin
mungkin defensifnya bakalan lebih susah dari kali ini. Gamora masih berusaha sedikit demi sedikit dan satu peluru aja itu udah sakit banget masuk ke arah serang Gamora. Yes, benar banget. Dan bahkan di sini posisinya dari tim Bigetron, untungnya mereka baku hantam dengan cukup keras itu di early game. Jadi untuk restoration kembali ke lane of down-nya tidak terlalu lama, Profesor dan juga Nevin. Iya, tapi ini harus benar-benar dikendalikan loh. Mereka minimal dapetin inner turret tiga-tiganya. Kenapa? Karena lihat deh, perbandingan gold leadingnya masih stay di 5.000, 6.000. Dan ini harus diperhatikan. Tadi udah sempat kita bahas kan. Jangan sampai gold leadingnya tuh stay. Artinya kalau stay, di sini RRQ Senna nggak makan sama sekali. Dan itu yang bakal berbahaya. Jadi Pranata sama Aether harus memanfaatkan dan memaksimalkan rotasi minionnya agar Lord yang pertama ini bisa menguntungkan mereka dari segi gold leading. Yes, dan ini dia usaha yang bakal coba dilakukan juga oleh RRQ ketika Lordnya udah mulai masuk. Mereka cari momentum dan bahkan bisa ngedapetin satu inner turret. Dan pastinya gak cuma di area top lane, karena dari seorang Aether berhasil makan solo kill ke arah Jasgar. Oke, solo kill yang dilakukan Aether di arah bottom lane. Sangat luar biasa, Banana mencoba untuk memotong Fear No Cure. Tapi reward manipulation, Barbosa terperangkap, lihat betapa leletnya reward manipulation para pemain dari Bigetron Beta. Mereka kehilangan momentum untuk kali ini. Aether melakukan split push di arah bottom lane. 3 lane yang berbeda. Dan semua landingnya dapatkan. With Flicker! Shutdown didapatkan. Barbosa akhir matching mania mantap berhasil mendapatkan Aether. Ya, sini dia pembalasan dendam yang akhirnya terjadi dari seorang Barbosa dengan Iron Hook-nya menumbangkan satu orang jungler yang pastinya ini bakal berimpact cukup besar. Dimana dari Bigetron bisa lebih leluasa lagi, setidaknya mereka bisa ngebalikin semua buff yang tadinya dicuri. 5 poin kill itu udah mendekati sekitar 360-an gold yang dipecahkan untuk beberapa member di waktu yang bersamaan. Dan itu adalah shutdown point yang tadinya perbedaannya bisa dibilang menuju kepada 7.000, sekarang balik lagi ke 5.000. Ini yang sempat kita bahas nih. Ada 2.000 gold yang pecah dan itu dari poin assist serta kill yang didapatkan oleh Barbosa dan kawan-kawan hanya dari Aether. Iya, inilah dari bahayanya terjadi. Tapi lihat di Roman Manipulation yang berhasil menumbangkan satu pemain lagi. Betul, crossbow optinya pecah tapi kode ke arah seorang Banana yang pastinya ini nggak bisa buat dapetin instant shutdown. It's okay. Itu bukan instant shutdown yang dibutuhkan, tapi dia adalah untuk for defensive. Untuk menghindari pergerakan dari seorang Banana. Tapi lihat udah ada satu buah glowing one ini akan membuat para pemain dari Bigetron udah memiliki sebuah ancaman karena ini adalah combo anyang-anyangan. Habis panas ketemu dingin. Anyang-anyangan. Glowing one, ice queen one. Bener, meriang langsung ya. Meriang, demam. Habis minum air dingin gak boleh minum air hangat lah. Belum lagi kalau nanti ada Necklace of Durance. Itu lebih lama loh efek life drain-nya. Bener Stay di sana. Dan bahkan lihat di depan sana. Aether dengan sangat percaya diri untuk membuka Lord yang kedua kali ini. Pemain dari tim Bigetron Beta. Mereka mencoba untuk mengecek di mana keberadaan Chili Boy. Chili Boy terdeteksi, tapi lihat di depan sana Retribution is on point. Fear No Cure kembali. Entah mengapa ya, rotasi yang dilakukan Fear No Cure ini dari game pertama dan game kedua agak sedikit terlambat untuk menuju ke arah objektif Lord or kita nggak cuma sekali kan ngeliatnya. Ini nggak cuma sekali, ini di game 1 walaupun dia menang ya. Makanya, aku udah bilang ini sama seperti di game yang pertama. Cuma bedanya, di sini dikarenakan hero-nya Fear No Cure ini adalah hero yang menurut aku juga lumayan squishy, Benedetta. Walaupun udah punya Blade Armor, Dominance Ice, tapi dia nggak nutup damage dari seorang Warlord. Dan tugasnya dia dengan Petrify menurutku adalah menghentikan reward manipulation. Sementara dari tadi Warlordnya tidak terhentikan sama sekali. Dan untuk Chili Boy, dia tahu tugasnya dia ngebadanin ketika ada reward manipulation agar teman-teman dari Bigetron Beta itu nggak pulang. Benar, itu nomor 16-nya bisa dibilang selalu connect-nya coba untuk ngejar ke arah Barbosa yang bisa memang ngebalikin keadaannya. Dan kali ini kita bakal melihat dengan Lord yang udah mulai masuk di area bawah, sementara di area mid lane juga udah cukup padat kali ini. Oke, tapi kali ini kayaknya duit shutdown yang mungkin didapatkan. Shutdown iya di bawah kayaknya. Yes, tapi lihat di sini bakal coba di clear dengan cukup cepat. Nevin dari Lordnya berhasil mendapatkan satu buah base turret. Di tengah sana dari Fear No Cure, Alecto, Van Blow berhasil dikeluarkan, tapi lihat dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan itu dia cuma lewat doang Nevin. Udah seperempat darah yang hampir hilang. Nah itu dia masalahnya, tapi kali ini kita bakal melihat juga dari seorang Jasgar dan juga Fear No Cure. Semua defensif udah mereka kerahkan sejauh ini dan ngebuat dari RRQ juga gak mau terlalu terburu-buru. Mereka masih punya chance yang besar banget. Apalagi udah mulai bisa kembaliin perbedaan golnya sampai ke arah 7.000, tapi di sisi lain juga satu pemain apakah terculik dari seorang Banana gak bisa melarikan diri. Chili Boy mencoba untuk menyelamatkan tapi sudah terlambat. Flicker with a bloody hand. Kali ini untuk seorang Banana nampaknya worth it enggak sih kalau menurut aku. Gini, tipikal Franco emang tipikal hero yang selalu memaksakan team fight. Gak ada angin, gak ada hujan, ya kan tiba-tiba bloody hand semuanya all in. Karena kalau nggak all in, itu berarti bisa dibilang ya Barbosanya bakal bener-bener kehilangan banyak source. Udah flicker, udah ultimate ya kan. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari RRQ Senna. Gimana caranya mereka menunggu
agar nantinya nggak ada belodihan lagi. Dan jangan sampai, jangan sampai para pemain dari tim Bigetron Beta mereka melakukan sebuah inisiasi ke orang yang salah. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk login karena akan ada Fredrin di tanggal 12 nanti. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk memperoleh skin baru dengan hanya 51 diamond selama 2 minggu pertama. Jadi buruan login game sekarang juga. Betul, login sekarang juga dapetin hero terbarunya sambil menonton MDL juga pastinya. Karena semakin panas juga untuk game yang kedua kalinya RRQ udah mulai mendominasi posisi mereka. Tapi Bigetron juga yang selalu gak mau kalah dari perbedaan goldnya disamain terus-menerus. 5.000 terus. Iya, dibalikin lagi ke arah 5.000 lagi karena tadi emang baru dapetin shutdown. Itemnya aja sama, Gamora Winter, Warlord Winter. Yes, bener banget. Sama-sama farming jadinya. Tapi bisa dibilang kali ini Banana kalau dikomit sama seorang Botol dan Barbosa harusnya bisa down. Karena ini udah punya Demon Hunter Sword, tapi di depan sana para pemain dari tim Bigetron Beta mereka tertinggal dari segi setup dan merelakan sendiri dari seorang One untuk melakukan split push di arah bottom lane. Dan bakal coba diacak-acak begitu saja. Final kill oleh Van de Plop, and revive score point. Pranata gak berhasil mendapatkan apapun, tapi lihat di arah bottom lane. Mereka coba untuk mendistraction, mencoba untuk mendapatkan best turret dari seorang Botol, harus mundur ke arah belakang. Barbosa hanya coba untuk melakukan sedikit coverisasi yang nampaknya tidak terlalu baik untuk tim RRQ kalau mereka masuk lebih dalam lagi. Dan mereka akan kehilangan momentum terhadap Lord mereka, Profesor. Ya, mencoba untuk jadi backup lane, tapi kali ini Tempest of Blade yang akan langsung segera dibuka dari manipulation dari Warlord juga berhasil untuk bisa menumbangkan Pranata kali ini. Dan kita bakal melihat juga Pranata yang still survive saat ini bakal coba untuk memberikan damage tambahan. Tapi Jaskar satu kali masuk aja dengan Shadow Assault ternyata cukup untuk langsung ngehilangin satu damage di luar terbesar. Cuma masalahnya masih ada 3 pemain di sana dengan begitu agresifnya mencoba untuk ngedapetin kemenangan langsung dengan Lord yang udah menuju di area bottom lane. Pinter banget, dia langsung menuju ke arah Pranata, dia lewatin kiri kanan depannya, targeting is on point. Benar-benar sangat baik, tapi lihat Gamora di depan sana harus memberikan sedikit waktu 8 detik menuju ke arah base. Lihat Aleto, Van de Plop dikeluarkan, fokus ke arah base, Nether gak boleh apa terjadi, Tempest of Blade nampaknya tidak bisa berhasil diberhentikan. Dan Nether, one last hit, masih ada satu base dan bahkan Nether save the day. Nether fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi, Aether benar-benar menyelesaikan game ini dengan cukup cepat.